Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketemu lagi dengan saya Afraham, Evangelis Afraham Effendi Usman. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hayya bina anashkura ila rabbina alladzi qana'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wasihatan wa ilman katsiran wa hayya bina anashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minadh dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Saya ulangi Bapak Ibu, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Artinya, lihat, perhatikan apa yang saya sampaikan, wala tanzur man qala, dan jangan saudara melihat siapa yang menyampaikan. Kenapa saya katakan jangan melihat siapa yang menyampaikan? Karena saya murtadin, orang yang dibenci oleh dunia, yang dibenci oleh iman saya dulu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi perlu Bapak Ibu ketahui, lihat, perhatikan, simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Unzur maqala, apa yang akan saya sampaikan, perhatikan apa yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa antara mu'alaf dan murtadin ini dua pribadi yang enak diperbincangkan. Murtadin dibenci oleh dunia, dibenci oleh orang, banyak orang yang mencaci maki, banyak orang yang menghina, banyak orang yang menjelek-jelekkan. Begitu juga kalau saya melihat sebaliknya, mu'alaf, ada juga orang yang hina, ada juga orang yang marah sama mu'alaf, ada juga orang yang tidak senang dengan mu'alaf. Nah, tetapi perlu diperhatikan, orang ataupun dunia benci, marah, jengkel sama murtadin itu karena apa? Ini yang perlu dilihat. Begitu juga sebaliknya, kenapa orang bisa tidak senang sama mu'alaf? Ini juga perlu dilihat dan diperhatikan apa yang mereka sampaikan, sehingga banyak orang yang tidak senang dengan para mu'alaf. Begitu juga apa sih yang disampaikan oleh para murtadin sehingga banyak orang yang membenci murtadin. Saya akan mengambil satu ayat di dalam kitab Galatia 4 ayat 16 Bapak Ibu. Galatia 4 ayat 16 begini bunyinya, maka apakah aku telah menjadi musuhmu karena mengatakan kebenaran padamu? Saya ulangi Bapak Ibu, maka apakah aku telah menjadi musuhmu karena mengatakan kebenaran kepadamu? Kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Satu kebenaran ketika kita menyampaikan ditolak, dicaci maki, dihina, tetap kebenaran itu harus disampaikan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mengenai Galatia 4 ayat 16 ini, Bapak Ibu pasti sudah tahu kenapa para agama seberang itu benci sama saya. Termasuk mu'alaf benci sekali sama saya. Padahal saya tidak mencaci maki, padahal saya tidak menjelekkan agama sebelumnya, padahal saya tidak menghina agama sebelumnya, tetapi mereka membenci kepada saya. Kenapa? Karena saya menyampaikan kebenaran Bapak Ibu. Kebenaran apa? Evangelis Afraham Effendi Usman. Kebenaran di dalam Hamasiah Tuhan, di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada kebenaran. Ketika saya menyampaikan kebenaran, saya sampaikan kabar baik, saya sampaikan kabar sukacita, hal kerajaan surga, banyak orang membenci, tapi bagi saya tidak masalah. Yang penting kebenaran tetap harus saya sampaikan. Lalu Bapak Ibu, kenapa orang tidak senang dengan para mu'alaf? Karena satu hal, mereka mencaci maki agama sebelumnya, mereka menghina agama sebelumnya, mereka berkata dusta di setiap video, di setiap khotbah mereka, di setiap pidato, di setiap tempat yang mereka pergunakan untuk menyampaikan apa yang harusnya mereka sampaikan. Justru mereka menyampaikan hal-hal kebohongan yang tidak pernah mereka alami, mereka sampaikan. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu, ada beberapa hamba Tuhan, saya selalu katakan Al-Mukarram Ustazun Al-Fadhil Al-Mukarram Ustadz Yahya Walauni, dia selalu mencaci maki Lason Hara. Pernah tidak Bapak Ibu melihat Yahya Walauni berbicara baik, tutur katanya yang sopan, tutur katanya yang lemah lembut? Tidak pernah. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita kembali ke Bible. Tetap kasihi musuhmu,
Doakan mereka yang menganiaya kamu. Tetap sampaikan kebenaran meskipun ditolak. Tetap sampaikan kebenaran meskipun dibenci. Tetap sampaikan kebenaran meskipun kita dihina, dicaci maki. Kebenaran harus disampaikan. Kenapa? Hal kerajaan surga sudah dekat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat keadaan dunia, apa yang tertulis dalam Alkitab semuanya sudah terjadi kecuali satu lagi. Apa itu evangelis? Kedatangan Hamasiah yang kedua kali. Hanya ini ya Bapak Ibu. Yang lain semuanya Alkitab mencatat nanti di akhir zaman akan banyak orang murtad. Ini sudah terjadi. Nanti di akhir zaman orang banyak yang membenci sesamanya. Ini terjadi Bapak Ibu. Dan banyak di akhir zaman Bapak Ibu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Saya punya ilustrasi Bapak Ibu antara kebohongan dan kebenaran. Kebohongan sekali waktu Bapak Ibu, kebohongan dan kebenaran itu mereka lagi jalan bareng. Ketika mereka lagi jalan bareng, kebohongan mengatakan kepada kebenaran, "Hei kebenaran, di situ ada sungai yang mengalir begitu indah, air begitu jernih. Ayo kita mandi yuk." Kebenaran Bapak Ibu dengan lugunya dia, karena dia benar, bukan merasa benar, dia ikutin ajakan kebohongan. Mereka buka baju masing-masing, kebohongan buka bajunya, kebenaran buka bajunya. Setelah itu Bapak Ibu mereka cemplung ke sungai. Mereka berenang. Lagi asik-asiknya berenang, tiba-tiba kebohongan duluan naik ke permukaan. Dia pakai baju kebenaran, dia tidak pakai dia bajunya, tapi dia pakai pakaian kebenaran. Ketika dia pakai pakaian kebenaran, dia pergi Bapak Ibu. Dia berkelana ke banyak tempat. Dia berkelana ke banyak desa. Dia berkelana dari kampung ke kampung, dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu apa yang terjadi pada kebenaran? Kebenaran dia naik ke atas. Dia melihat pakaiannya tidak ada lagi karena sudah dipakai oleh kebohongan. Dia mengejar kebenaran, dia mengejar kebohongan. Kebenaran ini mengejar kebohongan Bapak Ibu. Tetapi karena kebohongan ini larinya begitu kencang, kebenaran tidak sanggup mengejar kebohongan. Karena duluan kebohongan yang tancap gas Bapak Ibu. Lalu yang terjadi apa? Kebohongan memakai pakaian kebenaran, tetapi yang dia sampaikan selalu cacian, selalu makian, selalu hinaan. Inilah yang terjadi pada mu'alaf Bapak Ibu. Mereka sudah masuk ke agama seberang, tetapi mereka suka berbohong. Tetapi mereka merasa diri mereka itu benar. Apakah benar di hadapan Tuhan? Al-kizbula ummati. Yang berbohong itu bukan umatku. Itu kata hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu oleh kebenaran Bapak Ibu, walaupun pakaiannya itu, walaupun dia telanjang, dia tetap tidak mau mengambil pakaian kebohongan. Dia akan mempertahankan kebenaran. Dan sekali waktu kebenaran itu akan menang daripada kebohongan. Dan kebohongan itu Bapak Ibu tetap akan sirna di hadapan Tuhan. Tuhan tidak senang. Wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana dhahuka. Ketika muncul yang benar, muncul yang hak, maka yang batil Tuhan hapuskan. Itu Bapak Ibu tadi menurut hadis. Sekarang bagaimana menurut Alkitab? Bagaimana menurut Bible? Menurut Alkitab, orang yang suka berbohong itu adalah bukan berasal daripada Tuhan, tetapi berasal daripada setan. Setanlah yang mengajarkan orang bohong. Setanlah yang mengajarkan orang untuk berkata dusta. Sekali lagi, kebohongan itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi berasal daripada setan. Dan orang yang suka berbohong, temannya itu adalah Satan menurut Alkitab. Tuhan hancurkan, Tuhan tiadakan Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita miliki. Milikilah adab yang baik, sopan santun, kerendahan hati, belajar Bible yang baik. Begitu juga pada mu'alaf, belajar Al-Quran, belajar hadis yang benar, sehingga tidak keluar lason hara, tidak keluar lidah yang jahat, lisan yang jahat, tutur kata yang bisa menyakitkan orang lain. Berbicaralah dengan lemah lembut. Nah sekarang Bapak Ibu sudah ketahui kenapa saya dibenci, padahal saya tetap menyampaikan kebenaran. Kenapa dibenci? Saya dibenci bukan karena menghina agama saya
sebelumnya. Tapi saya dibenci karena saya menyampaikan kebenaran, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, walaupun mereka membenci saya tetap sampaikan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran yang saya sampaikan adalah berdasarkan Bible, bukan berdasarkan pikiran dan hati saya, tetapi berdasarkan Bible. Apa itu Bible? Bible, kumpulan kitab-kitab selain Injil, Bapak Ibu. Inilah Bible. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita belajar kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Alkitab sudah mencatat, mereka membenci kita. Sebenarnya mereka bukan membenci kita, tetapi mereka membenci Dia yang mengutus kita. Kalau kita dibenci, kita jangan takut. Kenapa? Karena Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus duluan dibenci, bahkan dicaci maki, dihina, bahkan dibunuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat sekarang mulai orang-orang Kedar, agama seberang, masuk ke kolom komentar video kita. Tulisan mereka itu bisa dilihat Bapak Ibu. Alkitab mencatat engkau dikenal dari buahnya. Ketika mereka komentar, apakah mereka komentar yang baik? Tidak. Mereka komentar cacian, mereka komentar makian, mereka komentar hinaan. Ayo Bapak Ibu, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu masuk ke agama lain. Kenapa? Di luar Yeshua HaMashiach, di luar Yesus Kristus, mati masuk neraka. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini yang olehnya nama diselamatkan, Yeshua HaMashiach. Saya selalu ulang-ulang ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak para mu'alaf akhir-akhir ini mereka menghina Injil. Mereka mengatakan di luar agama Islam mati masuk neraka. Ingat Bapak Ibu, kita punya pegangan Bible. Jangan peduli terhadap kitab sucinya umat lain, dan jangan kita usik kitab suci mereka. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, dan ingat bahwa Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach sudah memberikan hidup yang kekal bagi Bapak Ibu dan saya. Baik Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu, sehingga apa yang saya sampaikan bisa melekat di hati dan pikiran Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, hamba berdoa kepada Engkau Tuhan, hamba berseru kepadamu ya Bapa. Engkau berkati setiap kami pada kesempatan kali ini Tuhan. Berkati hidup kami, berkati rumah tangga kami, berkati masa depan kami, berkati usaha pekerjaan kami. Ya Aba ya Bapa, hamba mohon kepadamu Tuhan, bila ada di antara kami yang sakit, Engkau Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bila ada di antara mereka yang lemah, Engkau Tuhan yang menguatkan mereka. Bila ada di antara mereka yang sedih, Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka. Bila ada di antara mereka yang jatuh, tangan Tuhan yang kuat menopang mereka, menarik mereka sehingga mereka bisa bangun. Tuhan, buat setiap usaha pekerjaan mereka menjadi berhasil di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur hamba Tuhan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya.